Serangan dari kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah. Pihak sekolah Bait Bulan semakin memusatkan kekuatan serangan. Pihak kita juga memusatkan kekuatan bela diri. Level mereka terlalu rendah, tidak akan bertahan lama. Ren Tiu Miu masih menyemangati 4 orang di belakang. Semangat, 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 tidak bisa lagi, hanya bisa mempertahankan diri sekuat tenaga, tidak bisa menekan mereka. Mereka maju ke arah kita, bagaimana sekarang? Semua orang di sekolah Bait Bulan mulai panik. Melihat hal itu, orang-orang Gunung Raja Agung tertawa. Kalian bisa bertahan saja sudah cukup untuk kalian sombongkan seumur hidup. Level terlalu rendah akan terluka, terus begini kita akan menendang kalian dari arena. Tingkatkan transmisi energi spiritual, sekolah Bait Bulan pasti menang. Kedua belah pihak tidak mau kalah. Saat ini, TVU mengeluarkan sebuah pemutar musik dan berkata, "Sepertinya aku tetap harus menggunakan benda ini. Nanti aku harus melatih mereka dengan baik." Setelah selesai berbicara, dia menyalakan pemutar musik, mulai memutar lagu Kau Mencari Aku Bersembunyi. Mendengar lirik lagu itu, orang-orang sekolah Bait Bulan tidak bisa menahan diri dan menyemburkan darah. Benda terkutuk apa ini? Pergerakan energi spiritual terhalang. Efek beracun lagu ini lagu Perang Hati 7. 1. Membuat mental musuh kacau. 2. Level lawan berkurang sedikit. 3. Kekuatan serangan berkurang 30%. 4. Kecepatan serangan lawan berkurang 31%. Seorang lainnya yang juga menyemburkan darah, tetap gigih menyerang, berkata, "Bertahan, bertahan, ketekunan adalah kemenangan. Kita harus memenangkan pertandingan ini." Sementara itu, di pihak Gunung Raja Agung, mendengar lagu ini justru semakin bersemangat. Itu dia. Lagu Perang Hati 7, ini adalah BGM penguat kekuatan gila. Aku merasakan kekuatannya. Itu dia, formasi serangan gabungan versi gila-gilaan. 4. Lagu dasar Gunung Raja Agung ditambah jarum musim semi roh kayu versi api pil ditambah BGM lagu Perang Hati ke-7. 5. Pihak kita setelah terbiasa dengan lagu ini akan mendapatkan efek suntikan semangat, kemampuan bereaksi dan bertahan meningkat 30%. Mereka ikut bernyanyi. Ada sebuah pohon di sebuah taman. Di pohon mekar bunga-bunga. Ada 2 anak bermain petak umpet. 5 orang itu bernyanyi gila-gilaan bersama. Lagu Perang Hati 7 versi gila-gilaan Gunung Raja Agung berakhir dengan apik. Aliran serangan mengerikan dari pihak Gunung Raja Agung melesat lurus ke arah lawan. Fuong Ngam buru-buru menghindar ke samping, berteriak, "Berbahaya! Menghindar!" Aliran serangan itu melesat lurus keluar dari ring pertandingan, membuat penonton ketakutan dan berhamburan kedua sisi. Setelah serangan, meninggalkan jejak besar di arena pertandingan. Orang-orang di sekolah Bait Bulan yang beruntung selamat, gemetar ketakutan. Bak Ciulong berlutut sebelah, memandang mereka dan berkata, "Gunung Raja Agung memenangkan pertandingan tim. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang?" 5 orang dari sekolah Bait Bulan segera mengangkat kedua tangan dan berteriak keras, "Setuju." Kedua tangan ini tidak punya pendapat. Siapa yang tidak setuju? Kami akan membunuhnya lebih dulu. Terima kasih Tuan atas belas kasihan Anda. Terima kasih karena tidak membunuh. Setelah selesai berbicara, mereka berpikir dalam hati. Kekuatan ini setidaknya adalah Raja Bela Diri tingkat menengah, nyari serangan penuh Raja Bela Diri tingkat tinggi. Jangan konyol, diselamatkan satu nyawa dianggap leluhur telah mengumpulkan kebajikan. Semua ini karena Fuong Ngam berbicara omong kosong dan menyebabkan bencana. Kami harus membunuhnya saat kembali, kami pasti harus membunuhnya. Di lantai atas, pemimpin sekte Panah Dewa menundukkan kepala dan berkata, "Pemimpin sekte Bait Bulan, murid-muridmu kali ini tidak bagus." Pemimpin sekte Bait Bulan tidak mau kalah dan berkata, "Kalau kamu hebat, kamu yang maju, jangan berdiri di sana dan bicara tanpa tahu rasa sakit." Sebaliknya, sekte Panah Dewa, kalian sudah ditendang keluar dari 6 besar oleh Gunung Raja Agung. Apalagi, terkena pada titik yang menyakitkan. Pemimpin sekte Panah Dewa mendengus dingin. Itu karena sekte Panah Dewa tidak pandai bertarung tangan kosong jika menggunakan senjata. Tetapi sebelum selesai berbicara, pemimpin sekte Bait Bulan sudah menyela, "Jangan cari alasan lagi, cepat pikirkan cara menghadapi Gunung Raja Agung."
Hukum tak tertulis dari kompetisi sekte adalah tidak mengizinkan mereka yang tidak memiliki sumber daya dan kekuatan, seperti Gunung Raja Agung, untuk muncul dan menantang. Untuk masuk 6 besar, antri saja pelan-pelan. Pikirkan lagi beberapa tahun ke depan. Keesokan harinya, di area pusat lokasi pertandingan yang diperuntukkan bagi para pemimpin sekte, sebuah batu besar ditempatkan di alun-alun. Penonton yang berdiri di luar arena mengamati situasi dan merasa bingung. Hari ini aneh sekali. Bukankah Gunung Raja Agung seharusnya menjadi yang bertanding pertama? Apa mereka menyerah pada rencana mereka? Selain itu, mengapa ada lempengan batu besar di sana? Wasit segera menjawab pertanyaan semua orang. Ini adalah batu kristal api hitam. Tidak dapat dihancurkan jika belum mencapai tingkat guru bela diri. Semakin kuat kekuatan serangannya, semakin tinggi intensitas cahaya yang dipancarkan kristal ini. Kompetisi pemimpin sekte kali ini. Untuk menghindari kerugian yang terlalu besar, tim wasit kami sepakat untuk mengadakan pertandingan dengan metode pengujian kekuatan serangan melalui batu kristal api hitam. Sederhananya, siapapun yang meninggalkan jejak kerusakan terbesar dengan cahaya paling terang, dialah yang akan memenangkan peringkat pertama. Peringkat pertama 50 poin. Peringkat kedua 20 poin, peringkat ketiga 10 poin, sisanya tidak dikurangi poin. Pertama, kami persilakan pemimpin sekte Panah Dewa naik ke arena. Ling Tien yang baru mendengar peraturan itu berkata, Aku merasa ini lagi-lagi trik yang ditujukan pada Gunung Raja Agung kita. Bak Tiulong juga sangat tidak puas. Di antara semua pemimpin sekte, hanya Gunung Raja Agung yang belum mencapai tingkat guru bela diri. Ini terlalu licik. Sementara itu, para penonton berbisik, mengapa aturannya diubah lagi? Wasit mengubah peraturan seolah-olah sedang bercanda. Benar, memang begitu. Jika kita bisa menyaksikan strategi tak tertandingi dan serangan penuh kekuatan dari para pemimpin sekte, itu sudah cukup memuaskan. Tetapi jika tidak bertarung secara langsung, rasanya ada yang kurang. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Mengenai perubahan aturan kali ini, pemimpin sekte Panah Dewa adalah orang pertama yang naik ke atas panggung. Dia memegang busurnya dan berkata, busur ini bernama angin kejut penghancur pembunuhan, artefak spiritual kualitas tertinggi. Aku adalah guru bela diri tingkat awal, dikombinasikan dengan busur ini. Aku memiliki jurus yang disebut angin kejut penghancur, teknik rahasia tak terwariskan dari sekte Panah Dewa. Raja bela diri tingkat tinggi ke bawah tidak akan mampu bertahan. Setelah selesai berbicara, dia segera menarik busurnya, memasang panah dan melancarkannya. Angin kejut penghancur. Anak panah melesat secepat kilat, merobek udara, melaju lurus menuju lempengan batu. Angin kejut penghancur. Pemimpin sekte Panah Dewa sungguh hebat. Tembakan tepat di titik atas, sungguh menakutkan. Aku ingin bergabung dengan sekte Panah Dewa untuk belajar teknik memanah. Terang, terang, batu itu memancarkan cahaya. Pemimpin sekte sungguh luar biasa. Pemimpin sekte Panah Dewa mendengus dingin ketika mendengarnya. Dia berpikir dalam hati. Pemimpin sekte Gunung Raja Agung bahkan belum mencapai guru bela diri. Pertempuran pemimpin sekte ini pasti akan kalah. Wasit melanjutkan untuk mengumumkan peserta kedua. Kami persilakan pemimpin sekte Bait Bulan. Pemimpin sekte Bait Bulan perlahan mengambil senjata dan melangkah ke panggung sambil mengelus janggut pendeknya. Dia berkata, pedang ini bernama angin hancur pemotong iblis, artefak spiritual kualitas tertinggi. Aku adalah guru bela diri tingkat menengah, dikombinasikan dengan pedang ini, aku memiliki jurus yang disebut pemotong iblis, keahlian mutlaku. Guru bela diri ke bawah pasti akan binasa. Jurus ini tak terkalahkan. Setelah selesai berbicara, dia mengayunkan pedang ke arah lempengan batu. Pemotong iblis, energi besar segera menyerang lempengan batu, meninggalkan bekas di atasnya yang bahkan lebih besar dari bekas yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte Panah Dewa. Segera ada orang lain yang memuji dengan suara keras. Pemimpin sekte Bait Bulan sungguh hebat. Dia bahkan memecahkan lempengan batu itu. Sungguh berwibawa. Aku ingin bergabung dengan sekte Bait Bulan untuk mempelajari teknik pedang ini. Orang di sampingnya melihat dia juga berteriak seperti itu tadi, lalu bertanya, apa kau nggak bisa ganti dialog? Ya,
Tadi dia bilang dia ingin bergabung dengan sekte Panah Dewa. Dia tidak peduli dan berkata, "Aku ingin belajar keduanya." Memangnya kenapa? Wasit melanjutkan memanggil peserta berikutnya. Peserta berikutnya. Kami persilakan pemimpin sekte Gunung Raja Agung maju ke arena. TVU melangkah ke panggung dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, tersenyum licik dalam hati. Pemimpin sekte Panah Dewa melihat ekspresi TVU dan berkata dengan nada meremehkan, "Bocah ini masih berpura-pura sombong. Jangan tegang, batu kristal api hitam ini disiapkan untukmu, untuk mencegah Gunung Raja Agung tiba-tiba meledak lagi." Pemimpin sekte Bait Bulan juga tidak mengalihkan pandangannya dari TVU, berkata, "Batu kristal api hitam ini dibeli dengan uang yang dikumpulkan oleh 6 sekte kita. Lihatlah kamu, Raja Bela Diri, bagaimana kamu akan menghadapinya?" Seorang raja bela diri tingkat menengah berani menyebut dirinya pemimpin sekte. Pemimpin sekte mana yang levelnya serendah ini? Setidaknya harus guru bela diri. Setelah selesai berbicara, dia berpikir dalam hati, "Kamu hanyalah raja bela diri tingkat menengah. Bahkan jika kamu memiliki bakat luar biasa, kekuatan tempur maksimalmu hanyalah raja bela diri tingkat tinggi. Lagi pula, bahkan jika sudah mencapai tingkat guru bela diri, untuk meninggalkan jejak pada batu kristal api hitam, harus dikombinasikan dengan artefak spiritual kualitas tertinggi. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh sekte besar." TVU melangkah ke panggung sambil mengeluarkan senjatanya, berpikir dalam hati, para pemimpin sekte mereka semua menggunakan artefak spiritual kualitas tertinggi. Kebetulan beberapa hari yang lalu aku berhasil mengikis satu. Kalau tidak, benar-benar memalukan. Di depan, TVU mengeluarkan artefak spiritual kualitas tertinggi, pisau dapur atau kapak pemotong kayu. Begitu melihat senjata TVU, kedua pemimpin sekte, Panah Dewa dan Bait Bulan, segera berubah ekspresi, keringat dingin membasahi mereka. Begitu selesai berbicara, dia sudah mengeluarkan artefak spiritual kualitas tertinggi. Ini benar-benar menampar wajah mereka. Bagaimana mungkin seorang raja bela diri kecil memiliki artefak spiritual kualitas tertinggi? Terlalu mewah. Sekte kecil tak dikenal mendapatkan artefak spiritual kualitas tertinggi dari mana? Menggunakan bahan artefak spiritual kualitas tertinggi untuk membuat pisau dapur dan kapak pemotong kayu. Benar-benar menyia-nyiakan harta karun. Berbagai suara perdebatan penuh ketidakpercayaan terdengar tanpa henti. TVU memegang senjatanya, berpikir dalam hati, mungkin hanya butuh sebentar untuk menebasnya. Ya, setelah itu, dia berkata, "Bak Tiulong, nyalakan musik perang, versi yang memompa semangat itu." Bak Tiulong segera menyanggupi perintah itu. Kemudian dia mengeluarkan sistem suara dan mulai memutar musik. Angin dan hujan bergetar tanpa gentar, melintasi gunung, dan salju pun tak terasa. Keputusasaan. Anggur lezat dan bunga harum memabukkan dunia, mabuk merajalela. Ribuan tangan pun tak dapat bertahan. Suara bergema dari Gunung Raja Agung dikombinasikan dengan efek penguatan semangat. Energi spiritual pihak kita dan pihak musuh sementara meningkat 30%, sekaligus memulihkan energi spiritual sepenuhnya. Efek dipertahankan hingga musik berhenti. Lagu sutra sulit dibaca. Efek khusus meningkatkan kekerasan dan stabilitas. Melihat aura TVU, seruan kaget terdengar lagi. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba meningkat? Dia sudah raja bela diri tingkat tinggi. Apakah karena lagu perang tadi? Formasi musik, bagaimana musik bisa digunakan untuk menyemangati? Bukankah ini curang? Segera terdengar suara lain. Apa kamu lupa dengan pengumuman kami? Kami sudah memutuskan bahwa musik dari luar boleh digunakan untuk menyemangati. Wasit juga sudah mengumumkannya sebelumnya. Mengerikan sekali. Aku ingin sekali punya artefak spiritual yang bisa memancarkan musik seperti itu. Kenapa kita tidak bisa naik level juga? Meskipun hanya efek sementara, itu terlalu dominan. Musik masih terus bergema. Langit tinggi, bumi luas. Siapa yang menemaniku? Badai topan menyambut dengan senyuman. 1 menit keserakahan mengubur cinta seindah bunga. Semurni Jio. TV mengungkap, memancarkan sumber kekuatan dahsyat dari dalam tubuhnya, berteriak keras. Skill tahan pukulan tubuh emas aktif. Skill tahan pukulan kesempurnaan agung, tubuh emas tingkat minor. Gunung Raja Agung tak terkalahkan.
pertahanan meningkat 3 tingkat minor, dapat ditumpuk dengan skill dan item lain. Kekuatannya kembali meningkat 1 tingkat. Seruan kaget yang tidak percaya terdengar lagi. Skill macam apa ini? Rasanya sudah mencapai level tertinggi. Pertahanannya mencapai leluhur bela diri tingkat tinggi. Bahkan jika dia berdiri dia membiarkan kita memukulnya, kurasa kita tidak akan bisa menembusnya. Mengerikan sekali. Apakah ini teknik kultivasi fisik versi lengkap dari Raja Bela Diri itu? Rasa pertahanannya kembali ditingkatkan 3 tingkat. Musik masih berlanjut, ada manusia mengejar keindahan fana. Khawatir keberuntungan akan tersesat karena keserakahan. TV terus meledakkan kekuatannya. Biar kulihat sejauh mana aku bisa melepaskannya. Kartu pemanggil, panggil Ketua Sekte Jiaoyun. Ketua Sekte Busur Dewa terbelalak kaget. Ini adalah manifestasi hukum bela diri legendaris. Ketua Sekte Pemuja Bulan juga berkeringat dingin, mulutnya ternganga dan terus berseru kagum. Hanya ahli leluhur bela diri atau tingkat yang lebih tinggi yang bisa menggunakan manifestasi hukum bela diri. Padahal dia baru Raja Bela Diri tingkat menengah. Bagaimana mungkin? Musik terus bergema. Hanya menyalahkan diriku terlalu serakah akan kekuasaan, menyalahkan makhluk hidup surga dan bumi yang terlalu indah, menyesal karena dulu percaya pada sumpah, tenggelam dalam kesedihan dan kebencian. TV mengayunkan tebasan 100 burung menghadap Phoenix, yang membuat batu bata di arena berhamburan. Efek skill pamungkas 100 burung menghadap Phoenix. 1. Meningkatkan 50% kekuatan serangan. 2. Meningkatkan 50% kecepatan serangan. 3. Meningkatkan 50% kemampuan menembus. Memiliki efek langsung menembus pertahanan tubuh, melampaui 3 tingkat minor. 4. Tingkat kritis 100%. 5. Disertai efek serangan khusus. Musik. Terlena pada kemakmuran dunia, tak bisa melepaskan kegembiraan yang penuh gairah. Tak ada yang bisa menggantikan. Mencari seumur hidup pun, tak bisa menyelesaikan masalah pelik ini. Senjata Tufiu mulai bersinar. Dia berpikir dalam hati. Apakah kapak pemotong kayu tanpa ujung runcing ini bisa memotongnya? Musik, angin dan hujan mengguncang tak gentar, melintasi gunung membeku pun tak putus asa. Suara-suara diskusi yang penuh keraguan dan ketidakpercayaan masih belum berhenti. Adakah yang bisa memberitahuku berapa tingkat pertahanan dan serangannya saat ini? Orang lain menebak. Aku sudah tidak bisa menghitungnya lagi, yang jelas aku merasa tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi itu hanya kapak pemotong kayu, artefak spiritual terbaik, belum tentu bisa menghancurkan batu spiritual api hitam. Jika diganti dengan pedang, mungkin bisa meninggalkan sedikit bekas di permukaan batu spiritual api hitam, tetapi dibandingkan dengan prestasi orang lain, tetap saja tidak cukup. Musik. Anggur nikmat dan bunga harum membuat dunia mabuk dan gila. Anggur memasuki mata dan jutaan lengan pun tak bisa bertahan. Ketua Sekte Busur Dewa berkata ketakutan. Dia ingin menebas horizontal dan bahkan ingin meninggalkan bekas seperti Sekte Pemuja Bulan. Orang ini terlalu sombong, dia pasti tidak akan tahan sekarang. Ketua Sekte Pemuja Bulan juga setuju. Benar, memegang pedang tapi malah menggunakan teknik dan niat tombak, bukankah itu sama sekali tidak ada hubungannya? Semuanya, lihat, musik, langit tinggi bumi luas. Siapa yang menemaniku? Badai topan menyambut dengan senyuman. 1 menit keserakahan mengubur cinta seindah bunga. Semurni Jio. TVU kembali bersiap meluncurkan jurus baru. Skill pukulan tinju api jiwa hijau. Musik, angin dan hujan mengguncang tak gentar, melintasi gunung membeku pun tak putus asa. Weibai 8. TVU memiliki 12 form dalam batas 3 tingkat minor, pertahanan seolah tidak ada. TVU mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk menebaskan serangkaian kapak. Dia berpikir dalam hati, tahan, jangan gemetar. Musik, anggur nikmat dan bunga harum membuat dunia mabuk dan gila, bersandar pada mata dan jutaan lengan, pun tak bisa bertahan. Bila kapak melesat seperti badai, dimanapun ia lewat, batu bata di tanah terpengaruh oleh kekuatan serangannya. Terlempar ke atas, Sutra Vena sulit dihafal meningkat, skill tahan pukulan kesempurnaan agung meningkat, 100 burung menghadap Phoenix, Xiaoyan merasuki tubuh, Weibai 82 form, skill pukulan tinju api jiwa hijau.
Serangan meningkat, artefak spiritual terbaik kapak pemotong kayu stabil. Serangan meningkat, kecepatan meningkat, penetrasi meningkat, penembusan pertahanan, serangan kritis meningkat. Pertahanan serangan seolah tidak ada. Musik belum berhenti, langit tinggi bumi luas. Siapa yang menemani seranganku? Badai topan menyambut dengan senyuman. 1 menit keserakahan mengubur cinta seindah bunga. Semurni Jiok, kapak pemotong kayu Teviu langsung menghantam batu. Orang-orang melihatnya dan berteriak, "Masuk, masuk!" Gagang kapak pun tidak terlihat lagi. Raja Ti Agung luar biasa. Gunung Raja Agung perkasa. Han Dapeng juga terus berseru kaget. Serangan ini sepertinya sudah mencapai leluhur bela diri tingkat awal. Leluhur bela diri apa? Hanya sampah. Menggunakan tampilan Raja bela diri untuk melancarkan serangan leluhur bela diri. Aku benar-benar tidak bisa menggambarkan Raja Ti Agung lagi. Yang Bufan juga tanpa sadar mengucapkan 3 seruan kekaguman. Ketua Sekte Busur Dewa berkeringat dingin, dengan gemetar berkata, "Seluruh kapak tertancap di dalamnya, ini lebih hebat daripada anak panah Sekte Busur Dewaku. Hanya sedikit lagi mencapai leluhur bela diri tingkat awal. Ini tidak masuk akal. Dia baru Raja bela diri tingkat menengah. Melewati berapa level ini? Coba ku hitung. 1, 2, 3, 4. Orang lain juga tidak percaya, berkata, "Bagaimana jika dibandingkan dengan 1 serangan Ketua Sekte Pemuja Bulan? Kurasa tidak bisa dijelaskan." Ketua Sekte Pemuja Bulan angkat bicara. "Tidak apa-apa, meskipun sangat memukau. Batu spiritual api hitam tidak bersinar, jati prestasi TVU belum melampaui aku dan Sekte Busur Dewa." Orang itu juga setuju. Benar, jika tidak bersinar, prestasinya tidak dihitung. Bisa juga dikatakan bahwa karena 2 ketua sekte telah membuat retakan, dia baru bisa menancapkannya. Begitu dia selesai bicara, batu itu langsung bersinar. TVU berbalik dan berkata pelan, "Niat tombak merasuki, tingkatkan api jiwa hijau, ledakan." Begitu dia selesai bicara, batu itu langsung meledak berkeping-keping, tidak lagi mempertahankan bentuknya yang agung. Ketua Sekte Busur Dewa tidak percaya pada matanya. Tergagap, pecah. Batu spiritual api hitam bahkan belum tentu bisa dihancurkan oleh leluhur bela diri. Pecah, apakah ini bukan ilusi? Apakah ini bukan ilusi? TVU berbalik dan dengan lantang menyatakan, "Pertempuran ketua sekte, Gunung Raja Agungku yang terdepan. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Jika menentang, kita akan tahu yang sebenarnya." Wasit segera mengangkat tangan, mengumumkan dengan keras, "Pertempuran ketua sekte, Gunung Raja Agung yang terdepan." Setelah TVU selesai berbicara, dia berpikir dalam hati, menakut-nakuti mereka sedikit. Kalau tidak ada pertarungan lagi, aku mungkin tidak akan bisa menggunakan Xiaoyun lagi nanti. 5 orang dari Gunung Raja Agung segera berseru serempak, "Gunung Raja Agung yang terdepan. Gunung Raja Agung tak terkalahkan. Gunung Raja Agung yang terdepan. Gunung Raja Agung tak terkalahkan. Gunung Raja Agung yang terdepan. Gunung Raja Agung tak terkalahkan." Mei Xiaolong memeluk plakat yang baru saja dimenangkan. Berjalan sambil berteriak keras, "Gunung Raja Agung!" Li Yunfi dari Sekte tingkat 1 juga berlari mengikuti sambil menyerukan Gunung Raja Agung. TVU memimpin rombongan pergi dengan angkuh di bawah tatapan semua orang. Mei Xiaolong segera menyerukan, "Ayo, kita kembali ke gunung." Han Dapeng berkata sambil berjalan, "Kita cari 2 kereta kuda untuk membawa semua rampasan ini pulang." Maka, semua orang menumpuk barang-barang di 2 kereta kuda, lalu meninggalkan arena dan kembali ke Gunung Raja Agung. Dalam perjalanan pulang, entah siapa yang terlalu bersemangat hingga terus melompat-lompat tanpa henti. 6 ketua sekte dari 6 sekte besar yang tersisa berdiri di sana, bergumam pada diri sendiri. Apakah berakhir begitu saja? Membiarkan mereka mengambil plakat sekte tingkat 1 dan hadiah yang melimpah, dan pergi begitu saja. Ketua Sekte Pemuja Bulan angkat bicara. "Jangan terburu-buru. Jika bertarung sendirian, kita belum tentu lawan Raja Ti Agung. Terlebih lagi, tempat ini adalah wilayah kota Tianyuan. Tapi begitu keluar dari kota Tianyuan, kita punya 6 leluhur bela diri. Gunung Raja Agung pasti punya hal yang lebih baik lagi.
Kita ikuti secara diam-diam. Tunggu sampai mereka kembali ke gunung. Inilah saatnya kita bertindak, menyelesaikan masalah, dan membagi rampasan Gunung Raja Agung. Dia membuat perhitungan jahat. Ketua sekte busur dewa menimpali. Benar, benar, benar. Formasi itu, teknik kultivasi tubuh manusia itu, ramuan mutasi kelas atas itu, dan juga artefak spiritual lagu perang manifestasi hukum bela diri. Dan ada juga anak muda yang mengerti hukum formasi militer, namanya Yang Bufan atau apalah itu. Aku harus memberinya pelajaran tentang kehebatanku. Kakak senior tertua sekte pemuja bulan, bermarga Liu, berkata. 6 kakak senior bermarga Hong bilang itu Yang Bufan. Hanya saja tidak ingat itu nama dari dunia mana. Kedengarannya tidak asing. Seseorang bermarga Chu dari sekte busur dewa melihat ke arah Tren Xiaomo dan Feng Nan. Feng Nan bertanya, aku juga akan ikut. Kalian berdua mau ikut membalas dendam? Tren Xiaomo buru-buru melambaikan tangan. Tidak, tidak. Aku hanya datang untuk menyemangati, tidak ingin membuat masalah. Feng Nan berkata dengan cemas. Mata kananku terus berkedut, aku tidak akan pergi. Semuanya hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berpikir dalam hati. Kali ini aku yang menyebabkan masalah, sepertinya tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saat ini di pinggiran ibu kota kekaisaran, Xiao Yinghan berdiri di sana menunggu. Dia berpikir dalam hati. Zion telah menggantikanku sebagai raja muda kekaisaran, dan aku telah menjadi pangeran permaisuri. Aku harus hadir secara langsung di pesta pernikahan kali ini. Raja Ti Agung adalah ketua sekte. Sektaku, kakak yang adalah saudara angkatku, dan juga kedua kakak kekaisaran Ziyun. Mereka harus hadir. Hanya saja jumlah prajurit yang mengikutiku agak banyak. Pemberontakan Nangwang baru saja dipadamkan. Ziyun khawatir tentangku. Aku tidak tahu apakah Raja Ti Agung akan merasa ini terlalu berlebihan atau tidak. Di toko Gunung Raja Agung di kota Qingyun, Bai Xiaoya berkata kepada ketua geng pedang dominan, ayo kita pergi. Kita harus kembali ke Gunung Raja Agung untuk mengisi kembali stok barang. Kalian semua ikutlah. Ketua geng pedang dominan menjawab setelah mendengar itu. Baik, pengurus Bai. Kami akan berangkat mengikuti Nona kembali untuk kembali ke akar sekte. Rombongan geng pedang dominan bersiap untuk berangkat, mengawal pengurus Bai kembali ke gunung, sekalian memperluas wawasan mereka di Gunung Raja Agung. Di menara pengawas, Nalan Yunyan sedang mengelap meja sambil berpikir. Perintah Dewa Masakan? Apa-apaan itu? Sudahlah, aku akan meneliti resep. Mie campur dulu. Raja Ti Agung sudah merengek berkali-kali. Sebelum dia kembali ke gunung, aku harus membuatnya sempurna. Di depan villa di Gunung Raja Agung, Ma Xiao Xiao duduk di bawah pohon sambil memeluk Imeo Qiu, bergumam dalam hati. Imeo Qiu, menurutmu kapan kakak Liu Yu dan yang lainnya akan kembali? Sudah lama sekali mereka pergi, termasuk Bai Xia Olong. Aku ingin tahu apakah orang bodoh itu di luar sana membuat masalah. Di gerbang Gunung Raja, Raja Agung, Xiongda berdiri di sana melihat keluar gerbang dan berkata, kapan Handapeng dan yang lainnya akan kembali? Formasi kita sudah selesai, mereka sudah dewasa, jika mereka tidak kembali, kita tidak akan menemukan siapapun untuk berlatih. Xiongbe juga berkata setelah mendengar itu. Benar, tongkat gigi serigalaku sudah haus ingin bertarung. Xionger juga angkat bicara, cepatlah pulang. Kami harus menjaga gerbang gunung sekaligus bertani. Benar-benar kekurangan orang. Di dalam sekte Sekolah Cinta Kasih, ketua sekte Sekolah Cinta Kasih sedang memegangi kepalanya. Yan Was dari Sekolah Cinta Kasih berkata, anak durhaka ini memanfaatkan kesempatan aku meditasi tertutup untuk melakukan reformasi di Sekolah Cinta Kasih. Apa-apaan Tungku Pil pun punya hak asasi manusia. Apakah dia terpesona oleh Xiao Huohuo? Di mana dia sekarang? Seorang murid menjawab dengan gemetar. Kabarnya Xiao Huohuo berasal dari Gunung Raja Agung, di mana dia sekarang tidak jelas. Ketua sekte Sekolah Cinta Kasih mendengarnya dan berkata dengan lantang, kalau begitu, aku akan langsung menghancurkan Gunung Raja Agung. Di suatu wilayah pegunungan tertentu, Xiao Huohuo tiba-tiba bersin dengan keras. Dia berkata penuh curiga. Siapa lagi yang sedang memaki aku?
Jangan-jangan Yun yang merindukanku? Aku sudah pergi begitu lama. Atau, aku harus kembali ke Gunung Raja Agung sebentar. Jangan sampai orang tua bangka itu merebut Yan dariku. Ku dengar orang tua itu sedang menumpas pemberontakan di perbatasan utara. Sekarang kembali pasti sudah aman. Dan anjing itu, aku harus sedikit berhati-hati saja. Aku, bangsawan ini, sekarang sudah menjadi raja bela diri. Apa yang perlu ditakutkan? Di suatu jalan pegunungan, gadis suci istana suci teratai, Liang Juju, menunggang kuda sambil berpikir dalam hati. Bagaimana kabar bahan obat-obatan itu? Ya, sudah lama sekali. Aku harus memeriksanya. Sekalian kubawakan 2 kali lipat jumlah batu roh selama beberapa bulan terakhir. Selain itu, aku harus membawa beberapa hadiah untuk menunjukkan sedikit ketulusan padanya. Sepertinya segini sudah cukup, kan? Entah si bodoh itu sudah mencapai tingkat apa sekarang. Dia adalah orang yang aku akui. Bahkan aku sendiri tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana kalau kali ini aku kembali dan bertanding dengannya? Di suatu tempat di perbatasan selatan, Penatua Zhao berkata sambil menggertakkan gigi, "Aku sudah bilang kembali ke gunung saja, kenapa harus membuat formasi militer sebesar ini? Banyak tentara yang mengikuti, padahal aku adalah sage bela diri. Dijaga sebanyak ini sungguh memalukan. Apa perlunya kalian berdua ikut denganku?" Mendengar perkataannya, Raja Perang yang kurus berkeringat dingin dan berkata, "Penatua Zhao, meskipun Anda adalah orang yang memiliki, tapi penumpasan pemberontakan ini membutuhkan banyak orang, ini hanya untuk mencegah sisa-sisa pemberontak membuat masalah." Raja Perang yang gemuk juga menimpali, "Benar, benar, benar, meskipun Anda adalah sage bela diri. Tetapi Anda baru saja menumpas pemberontakan, kita harus tetap sedikit berhati-hati." Setelah mendengarnya, Penatua Zhao mengelus-elus janggut pendeknya, menatap keduanya dan berkata, "Aku rasa kalian berdua ingin ke sana lagi untuk numpang makan dan minum gratis, lalu ketahuan." Keduanya tertawa dan berkata, "Kami ketahuan, kami sudah lama tertahan di Raja Perang tingkat menengah, bukankah kami ingin kembali untuk menggunakan sedikit hidangan obat agar lebih mudah untuk menerobos?" "Lebih mudah? Sudah kuduga kalian punya niat seperti ini. Ngomong-ngomong, Gunung Raja Agung memang tempat yang bagus." TVU menggunakan satu kaki, menginjak batu besar itu. Berpikir dalam hati, "Aku adalah TVU, Raja Agung Gunung. Dari Gunung Raja Agung, memiliki sistem superior. Dari Gunung Raja Agung, baru saja menerima plakat kehormatan sekolah sekte papan atas. Seharusnya aku tenggelam dalam tawa riang. Ini adalah momen bersinar yang hanya milikku. Namun, di saat yang luar biasa bagiku untuk pamer, sekelompok orang ini malah merebut auraku." Saat ini, Bai Shalong angkat bicara. "Bagaimana kalau kita bertanding 3 lawan 3? Kami tidak akan menindas kalian. 2 orang yang baru datang tidak akan ikut." Yongda menunjuk dirinya dan berkata, "Kalian mau mengirim berapa orang pun boleh. Persaudaraan kami kompak, lebih kuat dari emas. Kalian mendukung tim mana? Kalian mendukung tim mana?" Terdengar bisikan. Ada yang berkata, "Bagaimanapun, 3 orang bodoh itu telah pergi bertanding dan kembali dengan gelar juara pertama, kekuatan mereka pasti meningkat." Ada lagi yang berkata, "Belum tentu. Beberapa hari ini tim penjaga dari 3 orang bodoh itu telah mengusir banyak pencuri, kekuatan mereka juga lumayan." Lin Fei berbisik kepada Yang Bufen, "Apa mereka punya dendam dengan orang-orang ini?" Yang Bufen juga berkata dengan bingung, "Aku juga tidak tahu." TVU tidak mengatakannya, "Sebaiknya kita tidak ikut campur." Lin Fei tidak mendapatkan jawaban, jadi dia pergi bertanya kepada TVU, "Raja Agung Ti, mengapa mereka berkelahi?" TVU menjawab, "Menurut aturan Gunung Raja Agung, tim yang melatih formasi serangan gabungan dapat saling menantang. Yang menang akan makan lebih banyak, yang kalah akan pergi menyiram pupuk tanaman." Setelah selesai bicara, dia menutup wajahnya dengan tangan sambil berpikir, "Masalahnya, aturan ini aku yang buat, jadi tidak salah mereka melakukannya. Aku hanya mencoba menipu diri sendiri. Seluruh oraku sudah dicuri." Saat sedang berpikir, tiba-tiba ada suara yang membuatnya terkejut. "Kak Yang, bagaimana kalau kita juga membuat tim, tapi orangnya kurang?"
Liun Fei mendekat ke Yang Bufen sambil berhitung. Sebaiknya tim kita dinamai apa ya? Yang Bufen berkata. Tidak apa-apa. Tunggu sampai saudaraku, saudara Xiao, kembali, kita akan membentuk tim latihan. Dia sangat kuat. Mereka adalah 3 bodoh dan 3 linglung. Sedangkan saudaraku ahli pedang, bagaimana kalau kita menyebut tim kita 3 pedang saja? Kedengarannya jauh lebih keren daripada 2 tim mereka. Mendengar rencana kedua orang itu, Tivio berkeringat dingin sambil berpikir. Orang-orang aneh macam apa yang kurekrut ini? Sungguh sial. Di sisi ini, 2 kelompok orang sudah mulai bertanding. Zhongda dan Han Dapeng secara bersamaan menyerbu ke arah lawan dan berteriak, "Ayah, 6, 1 serangan menentukan. Pemenang dan pecundang." Di pihak Han Dapeng, Lang Tianyi dan Bai Xiaolong pada saat yang sama bersandar padanya, memusatkan seluruh kekuatan di satu titik, formasi serangan Gunung Raja Agung. Di sisi lain, Xiong'er dan Zhongshan juga menyalurkan kekuatan kepada Zhongda. Serangan Raja Agung, kekuatan tersebar, kekuatan kedua kelompok sekutu itu ditambahkan secara bersamaan, lalu bertabrakan. Ada yang berkomentar, hebat sekali, mereka bertabrakan seperti itu, gerbang gunung hampir meledak, kita harus menjauh sedikit, terlalu berbahaya. Ada yang berseru kaget, 3 bodoh dan 3 linglung hebat sekali. Gunung Raja Agung benar-benar tak terduga. Ada lagi yang berkata, rasanya koordinasi 3 bodoh sedikit lebih kuat, tapi mereka bisa bertarung seimbang. Tivio tersenyum dalam hati setelah mendengarnya. Meledakan gerbang gunung, aku baru akan menyerah jika mereka bisa memecahkan satu batas saja. Tapi, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan energi yang dinetralkan itu. Kemunculan seperti itu sudah cukup keren. Dia belum sempat maju ketika Mo Xiaoxie yang berdiri di atas kereta kuda di depan berseru gembira. Kakak Tivio, kalian semua sudah kembali. Di kereta kuda itu juga ada Nalan Yunyan. Mo Xiaoxie sangat gembira melihatnya. Adik dan kakak Nalan pergi berbelanja. Kalau tahu kalian kembali hari ini, kita pasti sudah. Dia belum selesai bicara ketika dia menoleh ke samping. Pai Xiaolong, kalian semua sedang. Apa yang sedang kau lakukan? Nalan Fanian dengan santai menyapa. Raja Agung Te. Tiba-tiba Tivio berteriak keras. Gawat! Di sana ada jurus besar yang hampir mengenai Han Deibang. Kita tamat. Sudah. Bak Tiulong. Apa kau gila? Semua orang di sekitar yang melihat bahaya berteriak. Cepat lari! Nalan Fanian turun dari kereta kuda. Dengan cepat memasang sebuah formasi, lalu berseru keras, Raja Agung Te, energinya terlalu kuat. Aku tidak bisa mengendalikannya. Tivio segera melompat ke depan bersiap menangkis serangan, berkata, tidak apa-apa, serahkan padaku untuk mengatasinya. Dia berpikir dalam hati, saatnya aku bersinar telah tiba lagi. Tidak bisa dikendalikan, masalah kecil. Di Gunung Raja Agung, aku tak terkalahkan. Jurus apa yang harus kugunakan? Jurus apapun boleh, asalkan gerakannya cukup keren. Tai Kei Fanyan sudah pernah dipakai. Jurus palsu 182 gaya membutuhkan kekuatan penuh. Setelah berpikir sejenak, dia sudah memutuskan. Aku tahu, dia melakukan jurus Wing Chun. Melihat gerakannya, La Fan Fai buru-buru berteriak, lindungi Raja Agung Te. Menggunakan keterampilan sains versi sukarela 1.0, dia dengan cepat melemparkan kembang api. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang mengguncang langit. Melihat ledakan yang lebih besar dari perkiraan, La Fan Fai sambil menghindar berkata, celaka, aku memasukkan terlalu banyak inti binatang iblis. Dia dengan canggung bertanya kepada Raja Agung Te. Raja Agung Te, Anda tidak apa-apa. Asap perlahan menghilang, memperlihatkan Tivio yang seluruh tubuhnya menghitam. Dia sedikit membuka mulutnya, menyemburkan segumpal asap hitam, lalu berteriak marah. Semua kembali ke gunung, aku beri kalian 3 hari pelatihan khusus. Melihat dia marah, semua orang ketakutan. Raja Agung Te marah, sambil berjalan, Tivio berkata kepada Duong Bat Fem, "Lo Duong, kamu tenang sedikit, jangan seperti orang-orang itu yang membuat keributan. Bagaimanapun,
Kamu adalah seorang pangeran. Harus memiliki martabat. Mak Tiu Tiu melihat Imeo Qiu berlari mendekat, lalu keluar dari semak-semak untuk menyambutnya. Imeo Qiu, kamu lapar. Duong Batfa melihat Imeo Qiu dan berpikir dalam hati, ini yang disebut binatang suci Imeo Qiu yang dibicarakan Batilong. Jelas-jelas ini hanya seekor anjing kecil. TV melanjutkan. Tenang saja, hanya butuh setengah bulan lagi penyakitmu akan sembuh. Tiu-Tiu berjongkok di depan Imeo Qiu, mengeluarkan sekantong pil eliksir dan meletakkannya di depannya, berkata, tadi pagi kakak dan kakak Fan Yen. Duong Batfa melihat kantong pil eliksir itu. Tercengang, itu adalah sekantong pil eliksir kelas tertinggi. Dia menunjuk kantong pil itu dan berkata kepada Tiu, Raja Agung Ti, meskipun ini adalah hewan peliharaan Gunung Raja Agung, bukankah terlalu boros menggunakan pil eliksir kelas tertinggi tingkat tinggi untuk memberinya makan? Terlebih lagi, ia hanya seekor anjing kecil, seberapapun disayanginya, harus ada batasnya. Memelihara anjing rumahan cukup diberi. Sisa nasi saja sudah cukup. Begitu dia selesai bicara, orang-orang di sekitarnya segera melompat menjauh beberapa meter. Melihat situasi ini, dia tidak mengerti apa yang terjadi, lalu bertanya, ada apa, kalian semua? Melihat dia kebingungan, semua orang menunjukkan ekspresi seolah akan menonton tontonan yang menarik. Dia dengan polosnya masih bertanya, apa ada yang salah dengan ucapanku? Bukankah itu hanya anjing rumahan? Dia tidak tahu bahwa Imeo Qiu berada tepat di belakangnya. Imeo Qiu mengejar Duong Batfam kemana-mana. Dia sambil berlari berteriak minta tolong. Tolong, apa anjing bisa mengerti ucapan manusia? Orang-orang yang menonton melihat dia dikejar anjing. Semua tertawa terbahak-bahak. Bak Ciolong mengacungkan jempol dan berkata, Kak Duong, kamu super berani. Tiu tak berdaya menutupi wajahnya dengan tangan, menghela napas dan berpikir dalam hati. Ada orang bodoh lagi. Baiklah, mari kita perpanjang waktu perawatannya sedikit lagi. Orang ini bermasalah dengan otaknya, dia perlu dirawat. Setelah semuanya tenang, mereka melanjutkan perjalanan. Tiu memimpin dan berseru keras. Kembali untuk perbaikan, besok kita adakan pesta perayaan. Mengerti? Semua orang setuju dan menjawab dengan suara lantang. Bak Ciolong berjalan di samping Mak Tiu Tiu, berbisik kepadanya. Loli kecil, aku punya hadiah kecil untukmu. Semua orang pergi, mengabaikan Duong Batfam yang sedang digigit Imeo Qiu di pantatnya. Dia berteriak, tolong, Raja Agung Ti, bisakah kau menggunakan tubuh Dharma pelindung untuk melindungiku? Aduh, pantatku, di luar Gunung Raja Agung, area pasar ramai dengan lalu lintas orang. Dua orang memasuki sebuah toko, berjalan sambil berbincang. Katanya Gunung Raja Agung sudah diakui sebagai sekte tingkat 1. Lusa mereka akan mengadakan pesta perayaan. Keluarga Nalan, keluarga Bah, dan bahkan istana pangeran sedang membagikan kartu undangan di ujung jalan. Selama punya undangan, bisa ikut berpesta. Orang di sebelahnya sambil mengipasi kipas kertas berkata, lalu tunggu apa lagi? Aku sudah lama ingin mencicipi hidangan lezat dari Gunung Raja Agung. Mendengar mereka bicara, Liu Mumu dari sekte bulan jatuh yang sedang minum teh di kedai. Dengan marah meletakkan cangkir tehnya. Kau dengar itu? Gunung Raja Agung benar-benar terlalu sombong. Orang bermarga Kai dari sekte Panah Dewa berkata. Sekte tingkat 1 bahkan mengadakan pesta untuk menjamu semua orang? Apa kau masih mau mencari masalah? Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu, formasi gabungan serangan anak-anak itu sudah jauh lebih kokoh. Apalagi alkemis itu bahkan tidak perlu menggunakan teknik jarum atau suara untuk meningkatkan moral. Mereka benar-benar telah mengeluarkan kekuatan penuh raja bela diri tingkat menengah. Hanya beberapa dari kita yang tidak bodoh. Setelah selesai bicara, dia menghela napas, berbalik ke arah lain. Mendengar itu, pria bermarga Liu Mumu dengan marah berdiri dan berkata keras, kau si pengecut takut pada mereka. Tapi aku tidak. Jangan lupa kita datang ke sini untuk memberi sedikit warna pada Gunung Raja Agung. Kita sudah bertarung berkali-kali di jalan, sekarang sudah sampai di Gunung Raja Agung. Apa kalian mau mundur? Dia menggebrak tangannya ke meja. Lalu ada yang berkata, tapi kita tidak pernah menang sekalipun. Lagi pula,
Raja Agung Ti juga tidak memiliki niat jahat. Setiap kali dia tahu batasannya. Orang lain juga berkata, kadang lukanya cukup parah, dia bahkan memberi kami obat untuk mengobati luka. Orang lain juga angkat bicara, pokoknya, aku tidak ikut campur, siapapun yang mau bertarung silakan saja. Pria bermargalu itu marah sampai tercekat, anggap saja hanya ada. Aku seorang. Aku ingin Gunung Raja Agung miliknya tidak damai. Seorang kultivator pengembara yang duduk di meja lain mendengar mereka berbicara, lalu bergumam dalam hati, sekte bulan jatuh, sekte panah dewa, sekte tinju berani. Dia mendecakkan lidah 3 kali lalu melanjutkan, Gunung Raja Agung ini sudah menyinggung cukup banyak sekte lama. Dalam situasi ini, dia masih bisa mencapai gelar sekte kelas 1, sungguh menarik. Pantas saja tuan tua itu selalu mendukung Gunung Raja Agung. Dia berkata sambil mengangkat cangkir teh dan menyesapnya, lalu melanjutkan, terlebih lagi, dia berani menolak segel dewa makanan milikku. Di atas meja terdapat sebuah token berwarna emas cerah. Agak menarik, biar kulihat sendiri Gunung Raja Agung. Sebenarnya punya kemampuan apa? Dia menyipitkan mata dan berkata, di dalam pavilion ungu, Gunung Raja Agung, Nalan Vanian membawa semangkuk besar mie, berkata, Raja Agung, ini mie kering campur yang baru saya teliti. Anda coba. TV makan 1 suap besar mie. Han Daiseng dan Lang Tian melihatnya dengan ngiler. Dia makan sambil berkata dengan gembira, ini benar-benar rasa wijen asli. Lain kali coba buat arak beras dengan saus. Bukankah itu sarapan Vyuhan? Setelah selesai berbicara, dia bergumam dalam hati, aku sudah kembali ke Gunung Raja Agung selama beberapa waktu. Dalam perjalanan, dia menghadapi cukup banyak penyergapan yang semuanya ia anggap sebagai target latihan. Mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan mereka. Lang Tian dan Han Daiseng mendapat mie instan. Bai Xiaolong tidak kebagian, ia hanya bisa berdiri di samping sambil melihat dengan ngiler. Saat ini, TVU membuka antarmuka sistem untuk memeriksa, sambil berpikir, akhir-akhir ini sistem tidak mengeluarkan misi apapun, jadi aku cukup santai. Bai Xiaolong yang marah mengejar Han Daiseng, yang memeluk mangkuk mie. Perawatan Duong Bat Fam berjalan lancar. Padi dan pohon apel juga tumbuh dengan sangat baik. Setiap hari orang-orang di gunung ribut dan ramai. Mungkin kehidupan yang damai seperti inilah yang aku inginkan. Melihat TVU tidak berkata apa-apa, Nalan Vanian bertanya dengan cemas, Raja Agung, apakah mie saya tidak cocok dengan selera Anda? Setelah bertanya, dia cemas, berpikir, ini adalah hidangan yang selalu Raja Agung impikan. Jika aku tidak membuatnya enak. Mendengar kekhawatiran dia, TVU tersadar dan menjawab, tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, saya melihat Anda sedang memikirkan sesuatu. Apakah Anda khawatir tentang pesta? Dia mengeluarkan sebuah token berwarna emas dan memberikannya kepada TVU, berkata, bukan itu, saya punya sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Raja Agung. Dia mulai menceritakan dari awal. Beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang menguleni adonan untuk membuat mie, benda ini tiba-tiba muncul di atas meja. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ini adalah segel dewa makanan. Kau harus menjaganya baik-baik. Mendengar suara yang tiba-tiba muncul dari token yang entah dari mana asalnya, dia bertanya dengan ketakutan. Siapa itu? Siapa yang bicara? Setelah itu, token itu tidak lagi. Aneh. Tetapi 2 hari lalu, token itu tiba-tiba bersinar sekali lagi. Dia menyerahkan token itu kepada TVU, Raja Agung, silakan Anda lihat. Ketika TVU memegang token itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah. Dia bergumam dalam hati, kenapa sistem tiba-tiba aktif? Notifikasi sistem muncul. Mendeteksi segel dewa makanan, membuka misi dewa makanan. Nama misi, menaklukkan dewa makanan. Isi misi, semua aspek Gunung Raja Agung harus mencapai puncaknya. Klien diminta untuk menaklukkan dewa makanan, menjadikannya bagian dari Gunung Raja Agung. Hadiah, kekuatan dewa makanan. Makanan yang diproduksi oleh dapur Gunung Raja Agung akan meningkatkan kelezatan dan energi tersembunyi. Setelah membaca notifikasi sistem,
TVU mengutuk dalam hati, apa aku tidak bisa dibiarkan santai selama beberapa hari? Tapi dia tertawa dalam hati, namun jika dewa makanan bisa ditaklukkan untuk dijadikan juru masak, itu tidak buruk. Duong Batfam yang mendengar tentang token itu segera melompat ke samping TVU untuk melihat segel dewa makanan. TVU melihatnya, lalu mengangkat token itu dan bertanya, "Kamu tahu benda ini?" Duong Batfam berkata, "Aku dengar segel dewa makanan adalah token pribadi dewa makanan. Dewa makanan ini adalah ahli bela diri setara dengan Dan Yin. Dan Yin paling terkenal adalah seni alkimia. Sedangkan dewa makanan tentu saja terkenal karena hidangannya yang lezat. Aku pernah beruntung mencicipinya sekali, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya." Dia berhenti sejenak, mengangkat ibu jarinya, air liur menetes dari sudut mulutnya tanpa ia sadari, dan berkata, "Sangat luar biasa." TV melihat itu dan bergumam dalam hati, ahli setara dengan Tuan Zhao. Demi hidangan lezat, aku pasti harus menangkapnya. Berpikir begitu, kedua matanya bersinar seperti bintang, lalu dia bertanya kepada Duong Batfam, "Kalau begitu, apakah kamu tahu cara menemukan dewa makanan?" Duong Batfam mengelus dagu sambil berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku dengar segel dewa makanan digunakan oleh dewa makanan untuk bertukar teknik dan resep memasak. Coba salurkan energi spiritual ke dalamnya, Anda pasti bisa menghubungi dewa makanan." Setelah selesai berbicara, dia bergumam dalam hati, "Token ini sepertinya sangat sulit dibuat. Alangkah baiknya jika bisa digunakan secara luas di militer. Alangkah baiknya." Setelah mendengar itu, TVU segera menyalurkan energi spiritualnya ke dalam papan perintah. "Kalau begitu, aku akan coba." Energi spiritual yang dia salurkan ke papan perintah tidak menghasilkan apa-apa. Sesaat kemudian, papan perintah itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Nalan Fanian melihat itu dan berkata, "Itu dia, cahaya yang aku lihat beberapa hari lalu." Papan perintah itu menyala lalu meredup lagi. TVU bingung dan berkata, "Kenapa tidak ada yang muncul?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari papan perintah, "Dewa masakan sedang beristirahat. Silakan hubungi kembali nanti." Mendengar jawaban ini, ketiga orang termasuk TVU tertegun. Di sisi lain, dewa masakan sedikit mengerutkan lehernya dan berbicara ke papan perintah, "Dewa masakan sedang beristirahat. Silakan hubungi kembali nanti." Setelah selesai, dia membanting papan perintah itu ke meja, lalu berbalik dengan marah, mendengus dingin. Dia merajuk, "Dulu kau meremehkanku, sekarang aku tidak akan membiarkanmu naik pangkat." Suaranya kembali terdengar di tempat TVU, "Tidak akan membiarkanmu naik pangkat." Mendengar nada merajuknya, TVU berbalik dan berkata kepada Nalan Fanian dan Duong Batfam, "Sepertinya dewa masakan sangat sibuk. Kita jangan ganggu dia dulu untuk sementara waktu." Setelah itu, dia berseru keras, "Sekarang kita harus mengerahkan seluruh upaya untuk mempersiapkan jamuan makan. Kita tidak boleh mempermalukan Gunung Raja Agung." Mendengar perkataannya, semua orang segera bersemangat, serempak menjawab, "Baik, Raja Agung, tidak masalah." Di hari jamuan makan, Levan Fai duduk di puncak gerbang Gunung Raja Agung, menyalakan kembang api di depan gerbang, dan menggantung spanduk merah. Tertulis di atasnya, "Selamat datang dengan hangat atas pengakuan Gunung Raja Agung sebagai sekte tingkat 1. Banyak orang datang menghadiri jamuan makan, berbondong-bondong masuk. Seseorang berjalan sambil berbincang, "Mungkin setelah ini wilayah Timur Shore kita akan memiliki sekolah sekte tingkat 1. Orang di belakang menjawab, "Raja Agung itu masih muda dan berbakat, kemampuannya sungguh tak terlukiskan." Tiga bersaudara Hong Dai, Hong Hee, Hong Tam berdiri di gerbang menyambut tamu dengan antusias. "Selamat datang, silakan masuk, silakan masuk." Di depan kediaman Gunung Raja Agung juga digantung 4 plakat merah. Pavilion Obat Spiritual mengucapkan selamat atas kenaikan Gunung Raja Agung ke sekolah sekte tingkat 1. Istana Pangeran mengucapkan selamat atas peningkatan besar kekuatan Gunung Raja Agung. Keluarga Bae mengucapkan selamat atas pengakuan Gunung Raja Agung sebagai sekolah sekte tingkat 1. Keluarga Nalan mengucapkan selamat atas kenaikan Gunung Raja Agung ke sekolah sekte tingkat 1.
Keempat plakat ini mewakili 4 kekuatan besar yang datang untuk memberi selamat kepada Gunung Raja Agung. Para tamu jamuan makan bersorak gembira. Selamat atas semakin majunya Gunung Raja Agung. Gunung Raja Agung adalah kebanggaan wilayah Timur Shao kita. Semua orang bersuka cita memberi selamat. Selamat atas masa depan Gunung Raja Agung yang tanpa batas. Ling Tian berdiri di pintu menyambut tamu dengan gembira menjawab, "Terima kasih, terima kasih." Han Daiseng dengan cepat mengarahkan tamu ke tempat duduk. "Silakan lewat sini, silakan masuk." Dia dengan antusias memandu para tamu. Setelah tamu masuk, dia berbalik dan berkata kepada Duong Batfam, "Bai Xiaolong sudah digantung." Duong Batfam hanya bisa menjawab, "Bukankah Raja Agung sangat menyukainya?" Beberapa hari ini, dia terus memanggil Bai Xiaolong sebagai utusan naga putih. Mendengar perkataan Duong Batfam, dia berpikir dalam hati, "Kau belum melihat Bai Xiaolong dipukuli." Saat itu di dapur juga sibuk tanpa henti. TV terus mengaduk makanan di panci, tetapi masih bertanya, "Apakah kentang dan ayam sudah diiris?" Nalan Fanyan yang sedang mengiris sayuran menjawab, "Semua sudah selesai." Bai Xiaolong membawa tumpukan piring besar masuk, Mak Xiao Xiao juga membawa tumpukan piring masuk. Melihatnya membawa piring dengan goyah, dia mengingatkan dengan cemas, "Hati-hati sedikit." Saat itu, Dewa Masakan juga telah tiba di depan gerbang Gunung Raja Agung. Melihat gerbang Gunung Raja Agung, dia mengelus janggutnya dan berkomentar, "Gerbang sekte itu direnovasi asal-asalan saja sudah cukup, tetapi apakah sekolah sekte tingkat 1 harus seperti ini?" Tiba-tiba seseorang melambai memanggilnya, "Bapak tua, cepat ke sini, di sebelah sini bisa masuk gerbang." Dia bertanya dengan bingung, "Tidak ada pagar, kenapa tidak boleh lewat?" Melihat dia berkata begitu, orang itu menjawab, "Dulu ada seorang guru besar yang tidak melewati gerbang utama, tetapi ingin menerobos dari samping. Hasilnya terpental keluar, bahkan selembar kain pun tidak tersisa." Setelah mendengar itu, dia tidak percaya dan bertanya, "Kenapa bisa begitu aneh?" Begitu dia selesai mengucapkan keraguan itu, segera muncul contoh nyata untuk dia lihat. Seseorang yang tidak melewati gerbang utama langsung terlempar ke langit. "Aku pasti akan kembali." Orang itu menunjuk ke langit dan berteriak keras. Melihat pemandangan ini, dia masih tidak percaya, berpikir dalam hati, "Mana mungkin kebetulan seperti ini? Apa kalian sedang berakting untukku? Hari ini aku akan masuk dengan santai." Berpikir begitu, dia dengan santai melipat tangan di belakang punggungnya dan berjalan masuk. "Biar kulihat apa yang bisa kalian lakukan padaku." Dia mengamati sekelilingnya, mendengus dingin, dan terus berpikir, "Bukankah ini hanya gunung biasa? Keajaiban apa? Tuan tua Xiao itu hanya membual. Dan apalagi itu boba milik Ti. Orang tua busuk itu bahkan bilang sup rebusanku jauh lebih buruk daripada benda itu." Dia memikirkan tuan tua Xiao. Amarahnya terus membara. Hari ini, Dewa Masakan ini ingin membuat Gunung Raja Agung ini tercengang. Dia sedang tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba seorang anak laki-laki membawa buah apel berlari melewatinya. Buah apel itu memancarkan aroma harum yang sangat memikat. Dia terkejut dan berkata, "Sebuah apel yang mengandung energi spiritual, Dewa Masakan." Dewa Masakan segera meraih tangan anak laki-laki itu dan bertanya, "Apel ini dapat dari mana?" Ibu anak laki-laki itu melihat dia tiba-tiba meraih anaknya, segera maju dan membentak, "Apa yang Bapak lakukan? Kenapa Bapak merebut apel anak saya?" Dua orang yang melihat situasi ini lantas berkata satu sama lain, "Katanya apel dari Gunung Raja Agung sangat sulit dibeli di luar." Ternyata itu benar. Orang yang lain juga berkata, "Bapak tua ini, Bapak terlalu terburu-buru. Raja Agung Ti bilang hari ini apel bisa dimakan sesuai keinginan, ada disediakan di tempat penyambutan tamu di sebelah sana." K.A. Dewa Masakan terkejut setelah mendengar itu dan berkata, "Dimakan sepuasnya, bahan masakan yang mengandung energi spiritual seperti ini?" Dia menghentakkan kaki dengan marah. "Pemborosan, pemborosan." Melihatnya seperti itu, kedua orang itu berbalik dan pergi. "Ayo pergi, sepertinya bapak ini ada masalah di kepalanya."
Dia mendengar kedua orang itu membicarakannya seperti itu dan berteriak marah. Aku tidak sakit. Kalian boleh tidak menghormatiku, tetapi kalian tidak boleh menyia-nyiakan bahan masakan sebaik ini. Melihatnya seperti orang gila, kedua orang itu bergegas masuk. Itu bahan masakan Raja Agung Ti. Kenapa Bapak yang khawatir? Memang dia sakit. Ayo pergi. Meninggalkannya sendirian berteriak. Aku benar-benar tidak sakit. Aku hanya sedikit terlalu emosional. Kalian harus percaya padaku. Di luar gerbang gunung terdengar suara rintihan kesakitan. Aduh, punggung tuaku. Dua orang berbaju hitam di belakang. Melihat pria berbaju hitam di depan kesakitan sampai gemetar, lalu berkata, sudah dibilang jangan menerobos lagi, kau tidak mau dengar. Tetapi dia tetap berdiri, menepuk-nepuk daun dari tubuhnya, dan berkata, Gunung Raja Agung ini benar-benar aneh. Dia masih bersikeras berjalan menuju gerbang gunung, berkata dengan tegas, dendamku dengan Gunung Raja Agung, aku pasti akan membalasnya. Orang di belakang melihatnya seperti itu dan bertanya, tidak mungkin, kau masih ingin masuk lagi. Dia berjalan ke dalam dan memberikan amplop merah kepada Hong Dai. Hong Dai melihat ada tamu datang dan berkata dengan antusias, selamat datang, tuan-tuan, di Gunung Raja Agung. Jadi, ketiga pria berbaju hitam itu berhasil masuk, berganti cara langsung berhasil. Aku punya undangan. Siapa yang berani menghalangiku? Aku. Siapa yang berani? Pria berbaju hitam di tengah berseru. Pria berbaju hitam di samping mendengar perkataannya dan berkata, kenapa kau tidak menggunakannya dari tadi? Kenapa kau tidak menggunakannya lebih awal? Ternyata, pria berbaju hitam di tengah adalah Lu Mungu dari sekte Bulan Sembah. Dia berhasil masuk ke dalam dan mencibir dalam hati. Gunung Raja Agung, aku pasti akan membunuhmu. Membunuh kalian pasti akan datang dari Menara Gunung Raja Agung. Meja perjamuan di dalamnya sudah ditata dengan cukup lengkap. Dewa makanan masuk, melihat sekeliling sambil menilai. Penataannya terlalu sederhana, aku tidak tahu bagaimana makanan disiapkan. Lu Mumu perlahan berjalan memasuki menara, melewati dewa makanan. Dia berjalan melewatinya, berpikir dalam hati, orang tua ini terlihat tidak asing. Seseorang yang memegang buah di meja bertanya, bisakah semua ini dimakan sesuka hati? Orang di sebelahnya menjawab, ini adalah Ede Raja Agung Ti, sepertinya disebut apa ya? Prasmanan, benar-benar Raja Agung Te. Bahan-bahan yang berharga, apel semahal ini dibiarkan kita nikmati sesuka hati. Siapa bilang apel ini ditanam oleh Gunung Raja Agung? Kalau punya uang, apapun bisa dilakukan. Di meja ada pengingat untuk semua orang. Apel Gunung Raja Agung, mohon dimakan setelah makan, dan ingatlah untuk memilih tempat yang lapang untuk memakannya. Memiliki efek detoksifikasi. 3 orang Lu Mungu tiba-tiba berjalan mendekat, masing-masing mengambil sebuah apel untuk dimakan, lalu berkata, pil detoksifikasi, bukankah ini hanya apel biasa? Kedua orang yang sedang berbicara itu, melihat ketiga orang ini makan apel di sana, buru-buru menyingkir ke samping, mengingatkan, apel-apel ini tidak boleh dimakan di sini. Lu Mungu sambil mengunyah apel berkomentar, apel ini sungguh manis, membuatku ingin bersendawa. Dia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuhnya sudah mengeluarkan bau busuk yang menyengat, menyebar ke seluruh aula. Semua orang di sekitar buru-buru menjauh, menutup hidung mereka. Bau banget, sudah dibilang tidak boleh makan di sini. Beraninya orang ini sangat bau. Semua orang mengeluh dengan kesal. Aku sudah tidak tahan lagi, aku hampir tidak bisa bernapas. Kelompok Lu Mungu yang merasa malu buru-buru berlari keluar. Dewa makanan sambil berlari berteriak, apel-apel ini pasti beracun. Seseorang yang mendengarnya berkata, apel Gunung Raja Agung memang seperti itu, begitu dimakan, langsung tahu. Dewa makanan juga mengambil sebuah apel dan berniat menggigitnya. Apakah ini apel yang bisa mendetoksifikasi? Biasanya aku makan cukup banyak pil dari tetua Zhao. Mari kita coba. Seseorang melihat dia ingin makan, meliriknya sekilas lalu berkata, tambah satu lagi yang tidak mengikuti instruksi. Kabur. Begitu dewa makanan menggigit apel, wajahnya langsung berkerut, keringat bercucuran seperti hujan.
dan seluruh tubuhnya gemetar, seolah berusaha menahan sesuatu. Semua orang di sekitarnya melihatnya seperti itu. Tetapi sesaat kemudian, dia kembali normal. Semua orang melanjutkan urusan mereka. Tepat pada saat ini, Dewa Makanan menyeka keringat di seluruh kepalanya, berpikir dalam hati, untung saja kultivasiku mendalam, aku bisa menggunakan kekuatan roh untuk menekannya. Tiba-tiba, suara panggilan yang terus-menerus menarik perhatiannya. Aku TVU, sambil memegang pengeras suara, dia berbicara dengan keras di atas panggung. Para sahabat terkasih, mendengar dia mengumumkan pembukaan pesta, semua orang bertepuk tangan dengan gembira. Bak Ciulong membawa keluar hidangan dan berkata, hidangan pembuka sudah sangat lezat, hidangan utama akan jauh lebih fantastis. Ayam panggang telah tiba, mencium aromanya. Semua orang berkata serampak, wanginya enak sekali, aroma wangi menyebar. Hidung Dewa Makanan, dia mencium aroma ini dan terkejut, berbalik melihat dan berkata, apakah ayam ini dipelihara menggunakan bahan-bahan yang mengandung energi spiritual? Melihat semua orang makan dengan gembira, dia berpikir dengan marah, bahan-bahan memasak yang mengandung energi spiritual 1000 tahun sekali, mereka malah menggunakannya untuk memelihara ayam. Sungguh pemborosan kekayaan alam. Seorang pria berbaju hitam dalam kelompok Lu Mumu sedang memegang paha ayam, menggigitnya dengan gigitan besar. Setelah makan, keduanya memuji kelezatannya. Lu Mumu mengepalkan tinju dan berkata dengan marah, bajingan ini, pertama kali dia membuatku terlempar oleh formasi pelindung gunung, kedua kalinya dia membuatku kentut di depan semua orang, membuatku kehilangan muka. Kita tidak bisa hidup berdampingan. Sekarang, bagaimana caranya aku bisa membuat TVU kehilangan muka? Dia berpikir, lalu menoleh menatap seorang rekannya yang sedang menggerogoti ayam. Merasa ditatap, pria itu terkejut. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Saudaraku, ada apa denganmu? Mendengar teriakan keras itu, Lang Tiennat dan Mak Tiu Tiu juga menaruh perhatian. Seorang pria berbaju hitam jatuh ke tanah dengan mulut berbusa. Lu Mumu terus berteriak, menarik perhatian semua orang. Makanan Gunung Raja Agung beracun, siapapun yang memakannya akan mati. Lang Tiennat segera melangkah maju dan bertanya, ada apa? Siapa yang keracunan? Lu Mumu segera maju, mencengkeram kerah baju Lang Tiennat, dan mendesis di depannya. Ayam kalian memakan korban jiwa. Kalian harus bayar dengan nyawa. Tanpa diketahui kapan, Mak Tiu Tiu sudah berada di samping pria berbaju hitam yang tergeletak di tanah. Setelah memeriksa keadaannya, dia berkata, dia baik-baik saja. Pria berbaju hitam lainnya yang berdiri di samping gadis kecil itu langsung berkata, apakah Gunung Raja Agung tidak punya siapa-siapa? Beraninya membiarkan gadis kecil keluar untuk menipu orang? Pengurus uang dari Pavilion Pilroh lewat dan berkata, kami bisa menjamin gadis kecil ini. Seseorang segera mengenali identitasnya. Itu pengurus uang dari Pavilion Pilroh. Di sebelahnya ada dua master alkimia pemurnian bintang. Kedua master alkimia pemurnian bintang berjongkok, memeriksa denyut nadi pria berbaju hitam yang tergeletak di tanah, lalu berkata, denyut nadinya normal. Pengurus uang menunjuk dan berkata, gadis ini adalah murid dari Tetua Zhao. Sang Senpil, bagaimana bisa kalian menuduhnya? Seseorang yang mendengarnya segera mendukung. Benar, Tetua Zhao bahkan mengatakan gadis ini adalah kebanggaan beliau. Orang lain juga angkat bicara. Gadis ini benar-benar hebat. Mak Tiu Tiu yang berdiri di sana mendengar, mendengus senang. Lu Mumu melihat situasi kembali di luar kendali, wajahnya pucat pasi. Bagaimana mungkin? Dia hanya gadis kecil. TVU berdiri di samping mengamati semuanya, berpikir dalam hati, Gunung Raja Agung baru saja mengendalikanku, itu sama saja memutus jalan menuju kekayaanku. Memutus jalan menuju kekayaanku, aku tidak akan punya batu roh untuk undian. Tidak bisa ikut undian, aku tidak bisa meningkatkan level. Jeti, dia sedang mencabut akar pohon uangku. Berpikir begitu, dia langsung menunjuk dengan marah dan berteriak, tutup pintu, lepaskan. Anjing! Seketika, beberapa orang Duong Betfa menyerbu dengan garang, menghajar pria berbaju hitam yang pura-pura pingsan.
Saat ini dia baru sadar, berteriak, "Kenapa hanya aku yang dipukul? Aku belum mati." Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar berbisik, sepertinya mereka yang tadi bilang apelnya beracun. Mereka datang untuk membuat masalah, berani mencari masalah dengan Gunung Raja Agung. Nyali mereka tidak kecil. Lu Mumu melihat trik ini tidak berhasil, menggertakkan gigi memikirkan cara lain. Trik ini tidak berhasil. Pria berbaju hitam lainnya yang memegang roti kukus menatapnya dengan penuh kewaspadaan. "Aku baik-baik saja. Membuat masalah adalah keahlianku," dia dengan percaya diri berkata. Pria berbaju hitam yang memegang roti kukus itu tiba-tiba berteriak keras. "Lihat semuanya, di dalam roti kukus ada ulat." Di tangannya memang sedang memegang seekor ulat. Jelas sekali Gunung Raja Agung ingin mencelakakan orang. Melihat ulat itu, seseorang langsung meragukan makanan yang baru saja mereka makan. "Aku tadi makan beberapa roti kukus, rasanya ingin muntah." TV mendengarnya dan langsung berpikir penuh curiga. Koki ditangani oleh sistem, tidak mungkin ada masalah kebersihan. Mungkinkah Bak Tiulong dan yang lain ceroboh? Tidak mungkin juga. Bak Tiulong segera berkata dengan keras, "Roti kukus ini dikukus pada suhu tinggi, bagaimana mungkin ada ulat hidup di dalamnya?" Nalan Fanian juga angkat bicara, "Aku sudah memeriksa bahan-bahan dengan teliti sebelum membuat roti kukus." Tiba-tiba seseorang menunjuk kedua pria berbaju hitam itu dan berkata, "Aku ingat, ulat itu adalah serangga beracun unik dari sekte pengendali serangga. Di sampingnya adalah orang dari sekte pengendali serangga." Mendengar informasi ini, TVU kembali marah, menunjuk dan memerintahkan, "Biarkan aku menangani mereka satu persatu." Beberapa orang yang bufan menyerbu dan memukuli orang-orang berpakaian hitam. Suka cari masalah? Ya, lihat saja kalian berani berulah lagi lain kali. Orang berpakaian hitam itu hanya bisa memohon ampun. "Ampuni aku tidak akan berani lagi, aku hanya ingin makanan anak saja." Kami dipaksa, bahkan Koki pun sekuat ini, di mana lagi keadilan di dunia ini? Para tamu lain yang menonton keramaian itu berbisik-bisik, sekte pengendali serangga bagaimanapun juga adalah sekte tingkat 3, bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti ini? Kedua orang itu sepertinya juga berasal dari sekte besar lainnya. Atas nama pemimpin sekte mereka, aku merasa malu. Dewa kuliner mengunyah paha ayam sambil menonton drama. Beberapa saat kemudian barulah dia berkata, "Pukulan seperti ini sama sekali tidak memuaskan." Liu Momo ditendang di wajah oleh seseorang. Tetapi ia justru memperhatikan Dewa Kuliner. Dia melihat lencana yang tergantung di dada Dewa Kuliner, mengenali identitasnya. Hal ini membuatnya bersemangat meskipun merasa sakit. Ia berpikir, pantas saja terlihat familiar. Ternyata dia adalah Dewa Kuliner. Aku punya rencana lain. Jika aku bisa membuat Dewa Kuliner dan Gunung Raja Agung saling menyerang. TVU merasa pertarungan sudah cukup, lalu melambaikan tangan dan berkata, "Lempar mereka keluar. Jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang makan." Liu Momo segera disyarat oleh Bai Xiaolong dan Ling Tianye. Ia berteriak dengan enggan, "Jamuan sampah kalian. Aku bahkan tidak sudi naik ke sekte tingkat 1. Tetapi kalian justru menyajikan makanan seperti ini untuk tamu." Mendengar perkataannya, TVU berbalik dan berkata, "Hidangan lezat di dunia tak terhitung jumlahnya. Hidangan dari Gunung Raja Agung kami memang tidak berarti apa-apa. Kalian boleh tidak menyukainya, tetapi kalian tidak boleh menghinanya. Kami semua mencurahkan segenap hati dan jiwa untuk menyiapkannya." Dewa kuliner yang baru selesai mengunyah paha ayam mengangguk setelah mendengar perkataan Tufiyu. Ia berpikir, sepertinya bocah ini tidak sesombong yang kupikirkan, apalagi di dalam hatinya ia sangat menghormati hidangan lezat. Bai Xiaolong menatap orang berpakaian hitam di bawah kakinya, memaki, "Kau juga pantas menilai Gunung Raja Agung kami. Aku bilang hidangan lezat Gunung Raja Agung. Gunung Raja Agung adalah yang terbaik di dunia." Mendengar kata-kata ini, Dewa kuliner mengerutkan kening, berpikir, apakah bocah ini ingin dipukuli? Orang berpakaian hitam itu mendongak dan melihat Dewa kuliner berdiri di dekatnya. Ia berpikir dalam hati. Dewa kuliner mendengar kata-kata ini, tetapi tidak bereaksi sama sekali.
Mengapa harus membuat orang tua ini memperhatikan? Berpikir begitu, dia melompat ke kaki dewa kuliner. Aku hanya punya satu kesempatan lagi. Dia memeluk erat kaki dewa kuliner, berpikir, aku harus mengungkap identitas dewa kuliner. Setelah itu, lencana di tubuh dewa kuliner jatuh ke tanah. Dewa kuliner terpengaruh olehnya, mengerutkan kening menahan diri, berpikir, sial. Liu Momo segera memungut lencana itu, berteriak kaget. Ternyata Anda adalah Tuan Dewa Kuliner. Reputasi yang gemilang. Dewa Kuliner hanya sempat mengucapkan satu kata. Tidak. Tetapi dia masih terus memeluk lelaki tua itu, berkata, Anda harus mengurus masalah ini. Lelaki tua itu menggertakkan gigi, berkata, jangan. Keringat di wajahnya mulai menetes, tetapi Liu Momo tetap tidak mau melepaskannya. Dia menggenggam erat lencana di tangannya, menunjuk dan berkata dengan keras, mereka sudah keterlaluan. Dewa Kuliner tidak bisa lagi memperhatikan kata-katanya. Dia gemetar, keringat terus mengalir di wajahnya. Aku sudah tidak tahan lagi. Dia berkata dengan gemetar, lalu melepaskan sebuah kentut besar. Orang-orang di sekitar segera menutup hidung mereka. Bai Xiaolong menutup hidungnya sambil berkata, daya ledaknya bahkan lebih kuat daripada saat pertama kali aku makan tahu. Ling Tianyi juga menutup hidungnya dengan curiga. Berapa banyak pil spiritual yang dimakan oleh tuan tua ini? Liu Momo yang berdiri di dekat Dewa Kuliner segera berbusa di mulutnya dan pingsan. Dewa Kuliner yang marah mengangkat kaki dan menendangnya, berteriak keras, sudah kubilang jangan sentuh aku. Melihat tendangannya ini, semua orang terkejut, ternganga. Setelah menendang Liu Momo terbang, Dewa Kuliner menghela napas lega, berkata, akhirnya tenang. Setelah itu, dia mengangkat lencananya, berdeham 2 kali, dan memperkenalkan dirinya. Saya adalah Dewa Kuliner. Dia melangkah di depan TVU dan berkata, kedatangan saya kali ini adalah untuk mencicipi hidangan lezat Gunung Raja Agung. Setelah mengatakan itu, dia berpikir dalam hati, ini sangat memalukan. Berpikir begitu, dia berkata lagi, tetapi kalian tampaknya sangat sombong, berani mengklaim hidangan lezat kalian sebagai yang terbaik di dunia. Kata-kata ini membuat Bai Xiaolong ketakutan. Setelah selesai berbicara, dia berpikir, kalau begitu, aku harus mendapatkannya kembali secara jujur dan terbuka. Kemudian dia melanjutkan, saya tidak bisa berpangku tangan melihat masalah ini. Mari kita bertanding sedikit. Mari kita lihat apakah keterampilan memasak kalian benar-benar lebih hebat daripada Dewa Kuliner ini. Mendengar perkataannya, TPU berkata dengan percaya diri. Tidak masalah. Bagaimana Anda ingin bertanding? Setelah selesai berbicara, dia berpikir, aku tidak menyangka target sasaran muncul secepat ini. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Dewa Kuliner melihat TVU begitu percaya diri, semangat bersaingnya muncul dan dia berkata, kompetisi seperti apapun boleh. Bocah, kamu hebat sekali, ya. Kata-katamu besar. Setelah mengatakan itu, dia berpikir, meskipun kamu adalah junior dari orang tua Zhao, aku juga tidak akan bermurah hati. TVU tertawa dan menjawab, Anda adalah senior, tentu saja Anda yang harus memilih cara bertanding. Setelah selesai berbicara, dia berpikir, apa itu koki bintang 3 Michelin? Ini adalah Dewa Kuliner edisi terbatas. Kedua orang itu selesai berbicara, saling pandang, tertawa. Dengan semangat yang membara, Nalan Yunyan yang berdiri di samping, melihat ekspresi keduanya, berkeringat dingin, berpikir, ekspresi Raja Agung Ti saat ini persis seperti ekspresiku ketika baru naik gunung. Dewa Kuliner sangat berbahaya. Kedua orang berpakaian hitam yang berdiri di luar pintu mengintip TVU dan Dewa Kuliner, lalu berkata, tunggu sampai saat pertandingan, aku hanya perlu mengerahkan sedikit trik licik, dan itu akan membuatmu menyinggung Dewa Kuliner sampai mati. Liu Momo itu masih mengintai, belum mau menyerah. Di antara 2 orang berpakaian hitam yang dipukuli hingga cacat, salah satunya dengan bibir bengkak berkata, bos, sepertinya aku akan mati, aku harus pergi menemui tabib saja. Yang satunya lagi berkata, ini adalah markas besar orang lain, sebaiknya kita jangan memprovokasi mereka lagi.
Dewa kuliner berdiri menatap TVU dan yang lainnya, berkata, "Kalau begitu, kalian semua majulah bersama. Kalian bebas memilih apa yang ingin dilombakan. Selama aku kalah dari salah satu di antara kalian, itu berarti aku kalah total." Mendengar perkataannya, TVU dengan gembira menangkupkan tangan, berkata, "Memang dewa kuliner, karisma yang luar biasa." Setelah selesai berbicara, dia berpikir, "Aku paling suka pertarungan pasti menang. 5 lawan 1. Itu seperti hadiah gratis." Nalan Yunyan melihat ekspresi TVU dan diam-diam menilai. Dewa kuliner melanjutkan, "Karena ini adalah kompetisi, harus ada hadiahnya. Jika aku memenangkan pertandingan, semua bahan yang mengandung energi spiritual dari Gunung Raja Agung akan menjadi milikku." TVU yang tidak mau kalah berkata, "Jika Anda kalah, Anda harus bergabung dengan Gunung Raja Agung kami." Setelah selesai berbicara, keduanya berkata serempak, "Janji sudah dibuat." Setelah itu mereka tertawa terbahak-bahak. Dewa kuliner berpikir dengan percaya diri, "Keahlian memasakku adalah yang terbaik di dunia. Apalagi bahan dan araknya mengandung energi spiritual, pasti akan membuat hidanganku semakin premium." TVU juga diam-diam tertawa dan berkata, "Tidak peduli seberapa hebat keahlian Anda, di depan kuliner modern, Anda hanya bisa terperangah kaget." Mengenai jurinya, kedua orang itu sedang berpikir. Tiba-tiba seseorang mengangkat tangan dan berkata, "Aku menjaminnya atas nama kehormatan Pavilion Ramuan Spiritual." Pengurus Wang berkata dengan tegas, "Pertama, sama sekali tidak boleh bertindak sembarangan. Kedua, sama sekali tidak akan melewatkan detail apapun. Ketiga, juri harus mutlak adil dan tidak memihak." Seketika, 3 orang lagi mengangkat tangan melamar menjadi juri 2, 3, dan keempat. Melihat ketiga orang ini, TVU tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan nama pun tidak ada. Dewa masak mengelus janggut panjangnya dan berkata, "Masih kurang 1 orang." Selesai bicara, dia memperhatikan Lu Momo yang berdiri di luar pintu dan mengintip secara diam-diam. "Bagaimana kalau memilihmu saja?" ujarnya. Bahkan Lu Momo pun terkejut. Dia menunjuk wajahnya sendiri dan bertanya dengan tak percaya. Jelas-jelas dia ingin membuat masalah. "Ini justru keahlianku," ucapnya bersemangat. Lonceng penanda dimulainya kompetisi berbunyi. Bai Tiulong mengenakan pakaian pemandu sorak berwarna merah muda sambil memegang plakat besar. Di babak pertama, dia melakukannya sambil menangis, berpikir, "Dosa apa yang telah kulakukan sampai Raja Agung memaksaku menjadi harta karun tinju pemandu sorak ini? Lain kali aku tidak akan pernah cepat bicara lagi." Dewa masak memutar tusuk sat daging panggang. Dengan kecepatan secepat kilat, dia memasak sambil berpikir. Putaran dengan kecepatan sangat tinggi membuat daging ayam terpanaskan merata sepenuhnya. Ditambah sedikit bumbu racikan khusus Dewa masak. Dia dengan lembut menaburkan bumbu secara merata ke tusuk sat daging. Setelah selesai, dia membawa piringnya.